bahas belakangan aja karena prakteknya kan jalan terus ya. Minggu hari bukan satu hari lalu kita bahas masalah indeks. Nah, indeks ini merupakan topik advance ya. Biasanya kita gunakan untuk mempercepat proses pencarian. Oke, kita lihat dulu. Jadi indeks ini adalah objek database yang fungsinya adalah mempercepat proses pencarian query data. Jadi kalau kita ambil contoh begini. Kalau kita misalkan punya data di lemari, ya misalnya ada data mahasiswa ya. Seorang tata usaha punya data mahasiswa ada 1000 data di lemari nih, di lemari arsip. Misalkan kemudian datang Ferdi nih, Pak, saya minta data indeks prestasi saya. Otomatis bagian data usaha nyari Pak Ferdi. Kalau kemudian 1000 mahasiswa ya, 1000 secara acak, maka TU itu akan nyarinya satu persatu kan. Arsip 1 Ferdi bukan arsip 2 ya, dicari satu persatu sampai ketemu nama Ferdi ya. Kalau beruntung nama, tapi kalau kemudian Ferdi ini ditaruh di arsip nomor 900, maka ada 900 ya langkah yang harus dilakukan untuk mencari nama Ferdi itu. Nah, itu adalah ilustrasi bagaimana mencari data ya dalam satu arsip yang disimpan secara acak. Berbeda kalau kemudian data itu kira-kira supaya kalau kamu yang jadi petugas TU ada 1000 data supaya cepat. Kalau ada yang minta, ada mahasiswa yang minta data supaya cepat, caranya bagaimana? Ya, coba Ferdi, mana Ferdi nih? Nah, gimana Ferdi? Kalau misalnya ada 1000 nih, 1000 arsip ditaruh di map masing-masing supaya cepat ini gimana? Dibuat abjad. Maksudnya abjad itu dikasih tanda gitu ya. Ya, ini misalkan cara pertama bisa pakai abjad. Ini kalau pola manual ya. Jadi misalkan Andi ditaruh di huruf A, Budi ditaruh huruf B, gitu kan. Ferdi ditaruh huruf F, ya. Juanda ditaruh di huruf C. Nah, ini kan relatif lebih cepat. Ya, misalkan Juanda minta nih masuk, Pak minta si petugas TU langsung loncat ke huruf J, nggak perlu satu. Mungkin huruf J ada 10 apa 20, tetap di huruf J ya, karena di situ ada 10 atau 20 dicari satu persatu. Nah, jadi ini adalah cara yang biasa digunakan untuk mencari data relatif lebih cepat dengan mengelompokkan data tersebut ya. Nah, ini yang dimaksud. Jadi kalau kemudian sebuah database itu tidak menggunakan indeks, maka kinerja server database ini bisa menurun secara drastis ketika data itu sangat banyak. Kenapa? Karena nanti sumber daya CPU itu akan digunakan untuk mengakses query dengan metode table scan. Maksudnya table scan itu apa? Satu persatu dicari. Jadi ibaratnya kita pakai iterasi dari baris ke-1 ke baris ke-1000 dicari. Apakah nama sebenarnya Ferry? Bukan. Kalau ketemu dikembalikan datanya. Ya, itu kalau 1000.
Semakin banyak, maka akan semakin menurun. Kalau 10.000, maka table scanningnya itu, pemindaiannya itu akan dilakukan semakin banyak. Kalau 10.000 ya 10.000 scanning. Ya, bisa jadi cepat kalau datanya ketemu lebih cepat. Tapi bisa jadi kalau datanya ada di bawah, ya, maka bisa dibayangkan puluhan ribu scanning. Kalau datanya 100.000 jadi demikian. Kalau datanya jutaan demikian juga. Maka bisa dibayangkan ketika data itu semakin besar tanpa ada proses indexing, maka sumber daya CPU akan sangat sumber dayanya habis, ya, karena kinerjanya akan digunakan untuk men-scan, untuk memindai, mengakses data-data yang dibutuhkan. Nah, disinilah perlunya indeks. Jadi indeks ini digunakan agar proses pencarian sebuah data ini lebih cepat, ya, lebih optimal. Lebih cepat, lebih optimal berarti juga sumber daya CPU atau prosesor juga akan lebih sedikit. Nah, indeks adalah tabel pencarian khusus yang digunakan mesin pencari bank data untuk mempercepat hasil query. Ya, misalnya di sini jika nama di buku kontak tidak diurutkan menurut abjad, kita harus turun setiap baris tadi. Ya, jadi kalau misalkan daftar namanya tidak diurutkan secara acak, maka kemudian kita harus mencari nama itu satu per satu sampai ketemu dengan nomor atau nama yang kita inginkan. Nah, indeks ini merupakan objek atau struktur data tersendiri yang tidak bergantung pada struktur tabel. Artinya apa? Dia terpisah, ya. Jadi dengan penambahan indeks otomatis akan penambahan storage, penyimpanan, karena dia merupakan objek struktur data tersendiri. Maksudnya begini, kalau misalkan ada sejuta data, itu kan kalau kita simpan filenya mungkin bisa jadi 500 megabyte misalkan. Dengan ditambahkan indeks, maka bisa jadi ada penambahan data, misalkan 10% dari tadinya 500 mega, mungkin sekarang jadi 550. Nah, tergantung. Bisa jadi kalau ditambahin ada misalnya dua jenis indeks, bisa jadi ada kalau tambah 50 kali 2 100 menjadi 600, ya. Penambahan indeks ini juga akan menambah storage, ya, penyimpanan. Oke. Nah, kemarin kita sudah coba ini ilustrasi, ya, versi sederhana dari pernyataan create index. Udah kita cobain kemarin create index, ini standar seperti itu. Atau kalau kemudian mau coba berdasarkan GUI-nya juga bisa, ya. Sebentar, coba saya banyak kebuka ya. Ini contoh di tabel address ID, address, dan seterusnya, kemudian ada indeks. Ini kita kemarin kita contoh buat indeks address on, ya. Nah, kalau mau menggunakan GUI atau graphic user interface, graphical user interface, nah ini bisa begini nih. Mana ya? Address create, oh ini dia. Create index. Jadi ini kita bisa gunakan membuat indeks di sini. Misalkan namanya apa? Bebas. Anda mau kasih nama indeks apa ya? Misalkan nah ini udah ya. Coba yang lain, bisa juga apa-apa lah. Indeks kotak. Oke. Kemudian
definitionnya. Nah, ini ada jenis apa itu namanya, algoritmanya, ya. Bisa battery, heap, hash, gis, gin. Kita pakai battery aja yang paling umum, ya. Kemudian kolomnya kita pilih yang mana yang mau kita buat indeks. Ya, misalkan yang ini. Kemarin kan pon sudah ada city ID misalnya. Ya, gitu. Ini sudah. Sudah. City ID-nya sudah sebentar. Ada spesial. Oh, ini dia kolom, bukan yang ini, kolom city ID, ya. Save. Jadi ini kita buat indeks kota, ya. Di indeksnya sudah ada. Kalau pakai query kemarin, mana contohnya? Nah, ini, ya. Create index address phone, ya. Atau misalkan udah buat namanya kayak barusan index, nama bebas, ya. Kota on. Nah, ini nama apa itu namanya? Kolomnya. Setidaknya kita ambil address phone, maksudnya ini adalah tabel address, kemudian ini phone, ya. Maka akan terbentuk indeks kota, ya. Kemudian gitu, ya. Oke, itu dulu. Jadi itu kita membuat indeks, kita harus pilih salah satu kolomnya sama. Jadi ibaratnya kalau data mahasiswa itu ada siapa nih, nah, Ferdi, Betari, William, jurusan TIF, misalnya direktorat. Ada jurusan atau di fakultas, ya, ada Andi Budi jurusan SI misalkan. Nah, kita bisa mengelompokkan abjad itu berdasarkan nama atau dikelompokkan dulu berdasarkan jurusan, kan bisa juga, ya. Jadi pengindekan itu bisa kemudian dengan salah satu kolom minimal atau dengan beberapa kolom. Nah, nanti kita akan lihat beberapa jenis indeks yang lain. Tapi artinya maksudnya ini kan ada beberapa atribut, ada beberapa field pada address. Jadi kita bisa memilih kolom mana yang kemudian kita akan jadikan basis indeksnya. Ya, sama kayak tadi ilustrasinya. Kalau arsip manual bisa pakai apa nih, atas pakai berdasarkan abjadnya itu nama, atau kita kelompokkan dulu berdasarkan jenis kelamin. Kalau yang datang mahasiswa, jenis kelaminnya apa kamu? Oh, laki. Dicari dari data yang laki-laki, lalu di apa namanya, dikelompokkan lagi misalnya berdasarkan, bisa juga atau berdasarkan jurusan gitu, ya. Jadi ini yang dimaksud. Atau misalnya kita lihat yang aktor nih, ini ada aktor ID, first name, last name. Jadi kita bisa urutkan itu berdasarkan first name, nama depan, nama belakang, atau kapan terakhir di update-nya. Jadi indeks itu harus memilih salah satu kolomnya, ya, satu atau lebih nanti kita akan. Jadi nanti ada istilah komposit. Jadi indeksnya berdasarkan tidak hanya dari satu kolom, tetapi digabungkan beberapa kolom, namanya komposit indeks, ya. Jadi pengindekan, ya,
di dalam satu database itu bisa lebih dari satu, ya, boleh lebih dari satu. Jadi seperti yang address ini indeksnya ada 3. Nah, ada nggak pengaruhnya? Tentu ada, ya. Kita misalkan bisa lebih mudah mencari beberapa data sesuai dengan indeks ini, ya. Ada kekurangannya juga. Kekurangannya apa? Lebih banyak indeks juga akan semakin lambat. Kenapa? Karena storage penyimpanan akan semakin banyak. Jadi tidak selalu kemudian, oh kalau gitu setiap kolom kita buat indeks, algoritma juga akan semakin rumit, ya, akan semakin rumit, sehingga proses pencarian juga akan semakin lama, ya. Jadi tidak lantas kemudian dengan semakin banyak indeks akan semakin bagus, tidak. Jadi ada batasannya, ya. Sehingga sarannya penggunaan indeks itu seperlunya saja, ya. Oke, kita balik lagi ke materi kita. Itu tadi bagaimana kita membuat indeks. Nah, lalu penggunaan indeks, ya, ada beberapa alasan penggunaan indeks. Kolom sering digunakan dalam klausal where atau dalam kondisi join, ya. Jadi beberapa kolom yang sering digunakan sebagai filter, ya, misalkan select bintang where nama sama dengan berarti nama ini, kalau kemudian nama ini sering digunakan sebagai filter, ya, maka kita buat indexing supaya lebih cepat. Berarti nama itu akan kita kelompokkan kan berdasar abjad, begitu, ya. Kemudian misalkan select bintang where jurusan. Jurusan ini kita buat indeks, ya, atau dalam kondisi join, ya. Jadi di inner join satu atau lebih tabel, maka supaya lebih cepat bisa jadi kolom yang sering digunakan sebagai proses join, maka kita buat kolom tersebut sebagai indeksnya. Yang kedua, kolom berisi nilai dengan jangkauan yang luas, ya. Maksudnya nama, ya, kalau nama itu jangkauannya luas, ya kan, variasinya itu sangat banyak, ya. Ada nggak yang jangkauannya sedikit? Ada. Misalkan jangkauan sedikit apa? Jenis kelamin, laki perempuan, berarti kolom itu kalau nggak laki isinya perempuan. Kalau nggak laki perempuan berarti jangkauannya sedikit, kan, variasinya sedikit, ya. Atau misalkan jenis barang, misalkan akan ada nama barang, ada jenis barang mungkin hanya ada 10 atau 20 pilihan saja jenis barang. Ada barang ATK, barang minuman, barang makanan, barang household, alat rumah tangga. Ya mungkin nggak terlalu banyak lah, nggak sampai jutaan, ya. Jadi kolom yang berisi nilai dengan jangkauan yang luas bisa kita buat indeksnya, tapi kalau jangkauannya sedikit nggak perlu, ya. Nama kan nggak terbatas, variasinya akan sangat banyak, ya. Kemudian kolom berisi banyak nilai nol. Nah, ini juga disarankan kita gunakan sebagai indeks. Jadi kadang isinya nol begitu, ya. Jadi kalau isinya nol ini artinya begini, kalau kemudian ada banyak nol, nanti kita taruh nol itu di belakang, misalnya begitu. Jadi ditaruh di belakang, sehingga data yang isinya itu ditaruh di paling depan. Sehingga kalau kita nyari langsung ketemu data yang ada isinya, sedangkan data yang nol kita taruh di belakang atau di paling bawah, gitu, ya. Kemudian tabel berukuran besar dan sebagian besar query menampilkan data kurang dari 2-4%. Jadi datanya ini, tabelnya itu besar. Kalau tabelnya kecil nggak perlu, misalkan isinya cuma 100 data. Jadi indeks ini tidak bukan senjata dalam berbagai situasi, tidak. Jadi ada kondisinya, ya.
Jadi kalau tabelnya kecil, nggak perlu pakai indeks, malah kemudian memboroskan. Bisa jadi ternyata bisa jadi lebih lama, gitu ya. Ya ibaratnya begini, kamu punya data 10 dengan sekali lihat aja langsung ketemu datanya, dilihat gitu ya. Tapi kalau datanya ada 1000, wah berarti harus ini. Tapi kalau 10 ngapain dibuat indeks, ribet-ribetin aja, ya. Kalau datanya 1.000.000, kemudian kita ambil 2%-nya, berarti berapa itu ya? Kalau 100 kan, kalau 100 2 biji, kalau 1020 berarti kalau 2% 10.000 ya, 20 ribuan ya, 20 ribu. Jadi kalau kemudian kita ingin data kurang dari 2-4%, maka kita bisa gunakan indeks. Tapi kalau kemudian datanya juga yang kita tampilkan selalu banyak, misalnya kita punya data 1.000.000, kita selalu tampilkan 500.000, nggak perlu indeks juga gitu. Kenapa? Karena hampir separohnya kita tampilkan datanya, gitu maksudnya. Tapi kalau kemudian datanya itu kita punya data 1.000.000, tapi kemudian yang kita tampilkan sedikit, ya kurang dari 2-4%, artinya kalau 2% kan 20.000, kita datanya 1.000.000, yang kita tampilkan, yang kita ambil itu sekitar 20.000 sampai 40.000 atau kurang dari itu. Nah, berarti kita perlu indeks, ya. Nah, ini sebaliknya, ini beberapa kondisi yang tidak perlu kehadiran indeks. Apa? Tabelnya kecil, ya, 100 baris, 200 baris, itu nggak perlu kita indeks. Kolom tidak sering digunakan. Jadi, kolom yang tidak digunakan sebagai kondisi atau filter, maka tidak perlu kemudian kita gunakan sebagai indeks. Ya, misalkan apa ya? Kalau nama, alamat, kemudian ada nama ibu atau nama ayah, nggak perlu kemudian kita indeks. Nama mahasiswa, misalnya ada nama orang tuanya, kan nama orang tua jarang dicari. Nah, itu nggak perlu lah. Ya, nggak perlu kemudian kita buat indeksnya. Atau kemudian, misalnya kalau dari data mahasiswa apa ya? Nama mahasiswa, alamat juga nggak perlu ya, alamat ya. Kalau kota mungkin masih relevan, tapi kalau alamat nggak perlu. Jarang kemudian nyari mahasiswa yang alamatnya di sana, jarang ya, sehingga tidak perlu kemudian kita gunakan sebagai indeks. Kebanyakan query menampilkan data. Nah, tadi sebaliknya, kalau datanya lebih dari 40.000, ratusan ribu, ternyata secara praktis ya, para ahli itu sudah mencoba mengkalkulasi seberapa banyak sumber daya yang digunakan, tidak perlu kemudian kita menggunakan indeks. Kemudian tabel sering diupdate. Nah, ini. Jadi kalau kemudian tabel ini sering diupdate, nggak perlu pakai. Kenapa? Karena kalau pakai indeks, maka pada saat proses insert, pada proses update itu akan semakin lama, ribet banget gitu ya. Nah, ini ya. Jadi biasanya gini, data-data untuk pembuatan reporting dan data-data transaksi itu kita buat terpisah. Ya, ini secara praktisnya begitu. Kalau kemudian data transaksi itu yang sering diupdate, dimasukkan itu kita buat indeks, akan memperlama. Contohnya begini, kok bisa lama? Iya dong, kita lama. Misalkan ada data mahasiswa baru, kemudian ada 20, kita taruh kan, ketika ditulis, kita taruh ke tumpukan map. Kalau kita indeks, kita cari dulu nama barunya, misalkan apa nih, Roni. Kita cari dong, R, oh ditaruh di R. Berarti kan ada proses pencarian mapnya, kemudian abjadnya R, kita taruh sisipkan di R. Tapi kalau tanpa pengelompokan, Roni taruh aja paling atas. Ya. Jadi itu maksudnya. Jadi otomatis sebenarnya kalau indeks itu memang mempercepat proses pencarian. Tetapi proses penyimpanan data
insertnya itu kalau ada data baru kita taruh, itu juga akan memperlama. Ya, ini juga kekurangan. Sehingga maksudnya kalau kemudian kita lihat di kasus misalkan Anda membuat database untuk grosir, super grosir yang gede, seperti kalau dulu apa ya, Carrefour atau grosir Lotte lah sekarang ya, Lotte itu kan banyak ya transaksinya. Nah itu jangan pakai indeks karena itu transaksi hariannya itu kan cepat ya, kalau nggak nanti lama. Nah terus gimana dong? Nah jadi nanti datanya itu kita pisahkan, data untuk transaksi insert, memasukkan data, kemudian data yang kemudian akan digunakan sebagai pencarian atau reporting kita pisahin. Jadi tidak kita gabung. Nah, yang diindeks itu data yang kita gunakan untuk proses reporting. Gitu, ya. Nah, ini kalau masalah-masalah praktis nanti banyak variasinya ya. Tapi sebagai dasar ini ya. Jadi tabel yang sering diupdate rekomendasinya jangan pakai indeks. Kemudian, nah ini bagaimana kemudian kita menggunakan indeks. Untuk implementasi indeks ini ada beberapa database yang punya mekanisme macam-macam. Contoh di sini pakai B3 tadi, ada R3, ada full text, ada hash. Nah, tapi nanti kita akan coba bahas pada kesempatan ini B3 saja ya, yang mekanismenya populer. Jadi Anda lihat tadi di sini di PGA dulu ya, pada saat Anda buat, lihat indeks nih di sini nanti. Nah, akses metodenya ini algoritma yang digunakan untuk menyimpan atau mencari indeksnya. Ada heap, B3, hash, gis, gin. Ya, ini sebenarnya terkait dengan algoritma yang dipakai. Nah, yang paling umum itu adalah B3. Jadi ini B3 ini algoritma. Jadi kalau kalian cari misalkan di pakai Google B3 algoritma, itu nanti akan muncul algoritmanya. Kalau mau memahami lebih detail terkait dengan algoritma B3 secara rinci ya. Nah, kita bahas secara singkat saja. Jadi indeks menggunakan B3 ini bisa sangat cepat karena data indeks disimpan menggunakan data struktur tree ya. Pernah bahas algoritma struktur tree nggak? Ini paling paling populer ya. Kalau di dalam struktur data, struktur tree ini punya beberapa kelebihan. Di antaranya ya, proses pencarian menggunakan proses struktur tree ini akan lebih cepat. Jika datanya sudah balance, seimbang, maka database mampu mempercepat pencarian karena sudah bisa membatasi jumlah record yang dicari dan sudah tahu di mana record tersebut harus dicari. Kemudian, jika belum terbiasa dengan connect tree, sederhananya struktur data tree akan mempunyai root, parent, node, atau elemen paling luas. Lalu, subtree atau anak dari parentnya tadi. Ya, subtree sebelah kiri akan menyimpan data yang lebih kecil, dan sebelah kanan merupakan data yang lebih besar. Contohnya, parent adalah 100. Jika punya anak dengan nilai 9, akan disimpan di sebelah kiri, dan jika punya anak dengan nilai 101 akan disimpan di sebelah kanan. Mekanisme ini akan berlaku untuk keturunan dan subtree-nya. Jadi dengan struktur seperti ini akan sangat mudah dan cepat untuk melakukan pencarian. Jadi unik ya, tree ini ya. Kalau misalkan kita mau naruh nih ya, parent-nya itu 100, kemudian punya anak 99. Nah, 99 ditaruh sebelah kiri. Kalau kemudian lebih besar 101 ditaruh sebelah kanan. Jadi yang lebih kecil dari parent-nya di kiri, yang lebih besar itu di kanan.
Nah, ini terus. Jadi kalau kemudian nanti ada 102 ditaruh di kiri apa di kanan? Di kanan. Ada 500 di kiri atau kanan? Kanan. Makin besar ke kanan, makin kecil akan ke sebelah kiri. Ya, itu seperti itu kalau mekanismenya. Misalkan di sini kita mau masuk angka baru, angka 1. Ini mau ditaruh di mana nih? Di bawah 12 atau di bawah 3. Maka kalau ada angka 1 masuk, kita taruhnya ini di sini nih, di bawah angka 1. Nah, ini kok. Nah, ini. Nih, harusnya di bawah sini nih. Nah, ya, di angka 1. Jadi bukan di bawah 12. Kalau masuk lagi misalkan angka 15, ditaruh di mana? Nah, di bawah 12. Gitu. Ya. Contoh misalkan ini pencarian data. Ya. Pencarian data ini 801, ini mencari angka 1120. Nah, dia pertama cari ini di sini ya, 1400 ke sebelah kiri, 801, 1200 ke sebelah kanan, maka dia akan nyari ke sini. Nah, kemudian 1120 ada di mana, ke kiri atau ke kanan? Cari lagi. Oh, ini 801 sampai 1000, ini 1001, 1200. Kemudian akan dicari ke kanan. Nah, nanti terus lagi 1101, 1200 akan, nah, karena ini udah dibatasi sampai sini, maka kalau sudah masuk kelompok ini dia akan nyari satu per satu. Tapi kan iterasinya akan cepat. Kalau database kan iterasi 100 cepat ya. 1001, 1002, 1003, 1004 sampai 1120 ketemu. Tapi untuk menemukan kelompok ininya dia akan relatif lebih cepat. Contoh abjad kan, abjad itu kan pengelompokan. Jadi kalau ini kita kelompokkan berdasarkan ini. Kelompok 1 200, kelompok 200 400, kelompok 400 600, kelompok ini. Jadi ini modelnya. Ya. Jadi pada saat pembuatan indeks itu kita kelompokkan. Jadi kadang-kadang data itu perlu kita reindeks lagi. Jadi reindeks itu kita kelompokkan, bisa jadi ini berubah. Kalau datanya semakin banyak, nggak 1 sampai 200, bisa jadi 1 500, 500, 1000, 1000. Ini pola pengelompokan ya, berdasarkan ID atau tadi berdasarkan abjad tertentu, huruf A saja, atau bisa jadi kelompok ini huruf A sampai B, bisa begitu. Kelompok A sampai D begini ya, tergantung datanya. Kalau satu kelompok itu datanya sedikit, bisa jadi pengelompokannya nggak efisien kalau berabjad, tapi cukup A sampai H satu kelompok, I sampai S dua kelompok, T sampai Z, nah jadi cuma ada 3 kelompok ya, maksudnya begitu. Jadi B3 itu biasanya coba sebentar ya, saya lihat di makalah tahun yang lalu pernah saya sampaikan juga. Eh, ini sebagai ilustrasi pencarian tree ya. Jadi
Nah, jadi kalau kita susun sebagai tree, ini contohnya, data begini. Mana ya data? Oke, data dari sini deh. Nah, oke, ini data nih, data hierarki ya. Jadi kalau tree itu konsep, ini kita sebut dengan parent, root parent nih. Jadi yang paling atas ini parent root ya. Kemudian nanti ada daun, daun nih yang paling bawah nih. Jadi daun itu yang tidak punya ranting lagi, ya leaf. Ini parent. Kalau ini yang direktur kan dia masih punya anak ya. Ini punya anak, ini parent, ini adalah child dari sini. Ini child dari sini, tapi kita sebut dengan leaf. Dia nggak punya. Nah nanti kita itu bahasan inilah tree, ya. Tapi sebagai satu ilustrasi boleh kalian tahu istilah-istilah di sini. Nah, jadi data itu ditaruh seperti ini kurang lebih. Ya misalkan nih ambil data yang sederhana untuk memahami proses algoritma tree. Data ini ada level 1, level 2, level 3, level 4, level 5, dan seterusnya. Nah, nanti si database itu akan ditaruh tuh kayak begini. Presiden direktur, parent 0, direktur pemasaran, parentnya 1, ya direktur umum, parentnya 1. Maksudnya ID-nya nih, parentnya kan 0, ini nggak ada parent. Direktur pemasaran parentnya ke sini ke ID 1. Keuangan parentnya ini ke sini, ini ke sini. Manajer keuangan 3, parentnya berarti direktur umum. Jadi manajer keuangan parentnya adalah direktur umum, yaitu ID-nya 3. Seterusnya. Nah ini data itu dibuat seperti ini cara proses pengindekannya. Nah, bagaimana kemudian nanti dia mencari data? Nah, kayak begini. Ini di belakang layar, ya proses B3-nya itu select T1 nama, as level, from kategori begini on. Ini akan relatif lebih cepat. Jadi proses indexing, pencarian indeksnya kayak begini. Ya. Jadi memang ada algoritma yang dibuat berdasarkan query-nya itu untuk mendapatkan indeks dengan cepat. Yaitu ilustrasi saja supaya ada gambaran. Kita nggak sampai sana sebenarnya. Ya. Baik, balik lagi di hari ini kita mana tadi? Basis datanya. Kemudian jenis-jenis indeks, ya. Masuk jenis indeks yang pertama adalah primary index atau primary key, ya. Jadi indeks ini dibuat menggunakan primary key. Indeks ini digenerate secara otomatis ya pada saat kita membuat sebuah primary key. Ya. Inilah yang membuat semua query yang menggunakan ID pada where akan dieksekusi dengan sangat cepat. Nah, primary key ini menggunakan cluster index. Disebut cluster karena actual row data disebar berdasarkan dengan key-nya disimpan pada leaf atau pada daun. Ini pakai tree berarti maksudnya. Jadi untuk read datanya pasti lebih cepat karena tidak perlu lagi get kemana-mana. Pada InnoDB ini contoh pada mesin database MySQL. Cluster index merupakan si tabel itu sendiri. Artinya primary index adalah representasi dari tabel itu sendiri. Karena inilah kita tidak bisa menghapus primary key index. Nah, ini kalau kita gambar, ini proses apa itu namanya? Clusteringnya gitu ya, clustering indeksnya. Ya. Jadi setiap kali kita melakukan insert ke dalam database, kita melakukan insert ke dalam primary key. Hal inilah yang membuat disarankan penggunaan integer auto increment.
bukan varchar, agar performa pada saat insert bisa cepat. Jadi kalau kita misalkan kan indeks itu keuntungannya itu kita gunakan pada saat proses pencarian. Tetapi kerugiannya tadi pada proses penyimpanan data, maksudnya data baru kita sisipkan, ini juga membutuhkan waktu, ya, akan jadi lebih lama. Nah, agar kemudian lebih cepat, disarankan untuk primary key itu juga menggunakan primary key-nya adalah integer auto increment, sehingga proses penyimpanan ini kita taruh gitu aja. Pasti kalau auto increment kan prosesnya itu yang paling besar. Jadi untuk proses primary key kita buat increment, ya. Sedangkan kalau kita mencari data yang lain kita tambahkan indeks yang lainnya gitu. Maksudnya seperti itu, ya. Kita lihat dulu di sini, ini ada gambar tabel ini memiliki 2 juta. Ini ada contoh kasus, tabel employee 2 juta row. 2 juta row ini ukurannya kurang lebih 200 megabyte. Ya, 200 megabyte. Nah, kalau kita melakukan query menggunakan ID pada where, kita akan bisa mendapatkan hasil yang lebih cepat. Misalkan select bintang where ID, ini cepat nih, ya, ini cepat banget, ya, mungkin dalam second gitu ya, 0,3 nih, 0,3 milisecond, ya. Jadi database bisa mendeteksi menggunakan query tersebut indeks primary key merupakan salah satu indeks yang available. Nah, ini contohnya MySQL menggunakan indeks primary key saat ini contoh MySQL, ya. Dengan menggunakan indeks ini, MySQL tidak melakukan pencarian terhadap 2 juta, hanya perlu mengevaluasi satu row saja. Ini contoh bagaimana indexing ini sangat cepat. Jadi kalau datanya sampai 2 juta, ya cukup satu row aja, ya. Nah, saya punya kasus, coba ya, kita akan coba ini nih. Saya punya data ratusan ribu atau jutaan. Coba, sebenarnya kita akan lihat bener nggak sih kayak begitu. Terus terang saya ini belum pernah saya coba juga, saya baru ingat saya punya data banyak juga nih. Ntar saya nyalakan dulu, tapi datanya di Microsoft SQL Server, ya. Kita akan coba. Kalau yang di PG admin, sambil itu dijalankan. Kalau yang di PG admin, yang di sini, paling datanya berapa ya? Kita lihat di sini ya. Misalkan yang film ya. Select aktor. Actor. Ini paling sedikit nih kalau ini. Ada 200 mental ya. Mental ID. Mental ya. Pikir cuman berapa nih, 16.000. Ini datanya nggak banyak-banyak. Tapi kalau saya punya data real ini, data klien punya saya ini, coba kita lihat ya.
Nah, ini saya punya Microsoft SQL Server. Data yang ini nih ya. Kita lihat. Nah, ini ya. Data ini ya. Kita lihat. Select bintang nomor. Ada berapa data? Kita lihat dulu ya. Ada 600.000, hampir 1 juta, ini banyak banget ya. Kalau dia di detailnya, yang detailnya nih, ini 618.000 ya, banyak banget nih, udah hampir jutaan. Kalau yang di detailnya ini kan ada T donasi, ada T donasi detail. Hitungnya cukup lama nih. Ini contoh memang kalau datanya banyak, bisa bayangin nih, eksekusi query ini bisa lama banget. Tuh, ini 800.000, hampir 1 juta baris. Ya. Nah, ini contoh misalnya kayak donasi ya, ini kan ada ID nih. Misalkan kalau kita cari pakai gini, nama wakif, contohnya di sini nama wakif, from donasi, nah where ID misalkan, ID sama dengan katakanlah yang bawah ya, 500.000. Nah, ini 500.000 nih keluar nih. Nah, cepat ya. Ini kira-kira berapa second? Anda lihat kan tadi Miko Sanjaya. Tapi kita cari berdasarkan Miko Sanjaya misalnya begini. Ya. Kalau tadi pakai ID cepat banget. Kalau berdasarkan nama wakif ini nggak pakai indeks. Nah, ini muter kan? Lihat, muter deh. Padahal datanya sama, barisnya sama nih. Butuh berapa nama? Udah 14 detik kan? Tadi pada cepat banget. 1 sampai 1 menit. Nongol nggak? Kita lihat di sini detiknya nih. Yang bawah ya. 29, 30 detik, 31. Ya. Jadi kalau data Anda sedikit, mungkin Anda nggak pernah ngerasa ya, apa sih pentingnya indeks. Tapi kalau nanti Anda ketemu di lapangan dengan data yang udah hampir 1 juta, pokoknya di atas 500.000, biasanya kita sudah mulai merasakan kelambatan yang luar biasa terhadap database. Ya kan? Lihat. Ini 1 menit nggak nongol-nongol. Apalagi ini kinerja database apa namanya, mungkin ini versi Express ya. 1 menit 14 detik nggak nongol juga, lama ya. Aduh, bayangin aja nggak nyari data satu, karena bisa jadi si mesin database ini tuh mencari Miko Sanjaya ini ternyata ada 2 nih nama wakifnya, butuh waktu 1:33 detik, 1 menit 33 detik, hampir 2 menit. Tapi kalau tadi saya ulangi nih, misalnya ID sama dengan 500.000 ya, ini sangat cepat sekali tuh. Jadi ini saya eksekut lagi nih, kalau percaya nih ya, nggak nyampe 1 detik, sekian sepersekian detik ya. Ini contoh
kita menggunakan auto number itu memang cepat sekali. Ya. Ini yang dimaksud ya. Nah, tadi. Nah, disarankan penggunaan integer auto increment ya, primary key. Ini akan sangat cepat sekali ya. Terus ada lagi kemudian yang namanya secondary index ya. Oke guys, sebentar. Untuk primary key mungkin kalau diulang sedikit nih. Kalau kita mau pakai primary key, misalkan tabel apa nih? Tabel actor ya. Properties ya. Nah, dia constraint-nya. Nah, ini udah primary key nih. Ya, primary key. Jadi kalau Anda mau menambahkan primary key di sini, boleh ditambahin to add drop. Ya. Ini adalah actor primary key. Namanya, ini kita buat berdasarkan kolomnya apa? Actor ID. Kebetulan actor ID ini berarti pakai ID, ini auto number. Ya. Ini primary key, contohnya begitu. Atau kalau pas Anda buat tabel, mungkin Anda lupa di awal-awal, ada pilihan, ini kan buat tabel, kemudian constraint, di sini primary key-nya apa. Ya, bisa nih, kalau misalnya belum ada. Tapi nanti dibuat dulu kolomnya di sini apa. Kolom A, kolom B, ya. Nah, ini kalau di sini primary key bisa begini, ya. Nah, kalau mau ditambahin, ya, ini kan kolom A nih, indeks apa gitu ya, indeks A. Nah, bisa di sini, jadi nanti bisa ditambahin lagi di sini 2 nih, bisa juga begitu. Berarti primary key sebagai komposit itu gabungan. Jadi primary key itu bisa 1 kolom atau 2 kolom, bisa juga. Kalau kalian mau buat 2 gitu bisa sebagai primary key atau 3. Nah, untuk mempercepat indeks tipe datanya, usahakan ini adalah integer atau big integer yang jelas turunan dari integer. Ya. Ini macam-macam integernya. Yang standar aja nih integer. Kemudian apa lagi ya? Oke, gitu aja ya. Itu primary key, ya mungkin sedikit ngulang di awal kan pernah pembuatan tabel. Nah, yang kedua, indeks itu adalah secondary index. Jadi berbeda dengan primary index, secondary index indeks yang harus dibuat secara manual. Kalau primary key itu maksudnya kalau pada saat kita membuat primary key, pada saat itu primary key dibuat sebagai indeks, gitu maksudnya. Ya. Nah, untuk secondary index otomatis kita buat secara manual. Ya. Jadi berbeda dengan primary index, secondary index tidak menyimpan row dari value-nya, tetapi menyimpan si primary key pada leaf-nya dan menggunakan si primary key sebagai lokator datanya. Ternyata ya, ketika kita membuat secondary index tetap berhubungan dengan primary key-nya.
Jadi tetap si lokatornya itu, si penunjuk lokasinya itu tetap menggunakan primary key. Ya, jadi ketika nanti misalkan ada secondary index, secondary key atau secondary index, nah nanti dia dikaitkan tetap dengan primary key-nya. Jadi si primary key-nya inilah sebagai lokatornya, penunjuknya. Ya. Saya akan lihat secara, nah ini singkatnya, jadi ketika misalnya secondary index-nya 80, cari nih secondary index 80 ini menunjuk ke primary index berapa? Oh, yang 40. Nah, kalau udah ketemu yang 40 ada di data block berapa. Ya. Jadi seperti itu. Jadi tidak langsung secondary index ke data blocknya, ya. Data block ini kan bisa berdasarkan abjad, berdasarkan tadi 0 sampai 100, 100 sampai 200, tergantung nanti pola algoritmanya pada saat proses pembuatan indexingnya, ya. Oke, kita lihat di sini aja langsung ya, gimana cara buat indeksnya tadi. Nah, jadi kalau ID actor last name ini sebagai kita lihat di sini. Dia pakai kolomnya mana kolomnya? Kolom last name, berarti ini sebagai indeks utamanya atau primary key-nya, maka kita bisa tambahkan di sini ya, indeks baru. Nah, ketika kita menambahkan indeks baru, indeks ini kita sebut sebagai secondary key. Ya, jadi nanti tetap akan mengkaitkan kepada indeks utamanya, yaitu IDX atau last name. Ya, indeks first name, first name, ya. First name, mana tadi? Jadi default. Ini tadi bukan yang ini. Mana dari kolomnya? Ini ya, kita makan dulu. First name, ya. First name, save. Nah, jadi indeks first name ini sebagai secondary index. Indeks pertamanya ini. Yang di info secondary itu kita tambahkan lagi, ya disebut secondary juga, berarti gitu ya. Jadi selain aktor last name, berarti ada first name atau apalagi itu sebagai secondary juga. Kalau misalkan yang ini ya, customer kan banyak. Indeksnya apa nih? Indeksnya, nah ini kan indeksnya banyak nih. Kira-kira mana yang disebut dengan primary key index? Ini kan customer nih. Coba kita lihat customer. Kolomnya ini, ya. Tuh. Kemudian indeksnya ada 3, address ID, store ID, last name. Nah, kalau yang disebut dengan indeks primary key yang mana?
yang ini, yang ini, atau bukan ketiganya? Nah, saya lihatin dari sini. Yang disebut dengan indeks primary key itu, apakah address ID, store ID, last name, atau bukan ketiganya, atau ada yang lain? Ayo, ada yang bisa jawab? Siapa nih? Ferdi, mana Ferdi? Mana Ferdi? Gimana kira-kira? Yang mana yang indeks primary key? Ah, store ID. Ada yang punya pendapat lain? Siapa nih? William Juanda. Oh, Betari. Atau siapa nih? Esa Meita. Atau Puci. Ya, siapa nih? Esa, ya. Yang customer ID, Pak. Apa? Apa, Meita? Yang customer ID, Pak. Iya. Jadi, yang indeks primary key itu ya primary key ini, yang ini nih. Yang customer ID nih. Kalau ini ya indeks masuknya, berarti ini, kalau melihat teori tadi yang sudah saya jelaskan, yang indeks ini termasuk secondary key, ya. Kalau indeks primary key, ya primary key yang ini nih, primary key ini kan udah di customer ID nih, tuh, ya. Ini primary key-nya yang ini nih, customer ID dia nggak dimasukin di sini nih, address ID, ini store ID, ya. Tuh, customer key, customer ID. Ini primary key nih, ya. Kalau foreign key yang ini customer address. Kemudian mana lagi? Ya, sama nih. Foreign key, ini juga indeks juga, customer address. Oh, ID yang ini berarti ini. Ini kan FK nih foreign key, sama nih. Kalau kita lihat di sini dia ngambil address ID, ya. Address ID, kemudian ini store ID, ini sengaja dia buat ini karena supaya cepat tadi. Kemudian termasuk last name. Nah, ini semua termasuk kategori secondary key, ya. Nah, sebenarnya ada beberapa lagi nih, beberapa jenis, ya. Saya persingkat aja. Oh, ini waktunya. Nanti saya tambahin lagi deh. Ini kita habis secondary key. Ada lagi yang dimaksud dengan unique key, ya, unique key. Jadi unique key, jadi kita buat unique, indeks unik. Jadi kalau kita buat unik, maka dia tidak boleh sama. Misalkan Anda buat, jadi begini, Anda buat dulu tabel baru. Kalau tabel lama, kalau nggak ada yang sama, bisa. Misalkan customer deh. Nah, di sini ada yang unik nih. Di constraint ini ada yang unik. Nah, ini kita bisa tambahkan kolom apa yang unik, ya.
Jadi sebagai unique key-nya apa? Bisa. Ya. Ini kolom ini cari yang unique. Unique itu artinya tidak boleh sama. Kalau kemudian value-nya sama, dia akan tolak, akan ada error. Itu yang disebut dengan unique. Yang kedua, bukan yang kedua, yang selanjutnya, kemudian selain unique, kita juga buat constraint ini bisa komposit. Jadi komposit itu kita buat indeks ini langsung gabungan, ya. Gabungan, contohnya gimana gabungan? Bisa indeks, kita buat create index. Nah ini komposit nih, misalnya indeks gabungan, ya. Gabungan berarti kolom first name ditambah kolom last name. Nah ini kita sebut dengan gabungan. Kenapa? Karena indeks ini, indeks gabungan ini berdasarkan dua kolom sekaligus. Kolom first name sama last name. Bisa juga gabungannya 3, bisa. Nah, memang ada beberapa kasus yang kemudian kita membutuhkan indeks gabungan beberapa kolom. Ya, itu yang disebut dengan composite index. Ya, nanti saya tambahkan di materi ini, saya masukkan. Jadi selain ada primary key, secondary key, ada unique key, dan juga ada composite index, ya. Oke, ini yang paling banyak aja dulu yang dipakai ya. Satu, primary index atau primary key, kemudian secondary index. Silakan kalau ada pertanyaan terkait dengan indeks, mangga. Ada? Oke. Saya pikir cukup sekian ya. Ini saya ke kampus, saya pikir ada yang ke kampus ini. Waduh. Kan katanya percobaan tatap muka. Ada sih beberapa kelas yang ke kampus, apa harus diumumin dulu kali. Saya pikir otomatis ya mahasiswa ke kampus. Hah? Oh, itu ada jadwalnya. Saya pikir dosen tiap hari suruh. Saya pikir, oh, kalau dosen mah disuruhnya tiap hari. Saya pikir kalian juga tiap hari. Ya, elah. Berarti nggak semua kelas ya, cuma dosen doang harus ke kampus ya. Oh iya deh. Saya pikir kalian juga masuk. Oke, makasih. Ya, ada jadwalnya tersendiri ya mahasiswa ya. Oh, nggak semua mata kuliah harus ke kampus ya. Oh gitu. Ya deh. Oke, terima kasih ya. Mohon maaf kekurangannya. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Oke.